Silvana Batubuaya dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A1 semester 1 dengan NIM 2114-2011018. Pada kesempatan ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, saya akan menjelaskan asuhan keperawatan tumor hipofisis. Kelenjar hipofisis medula kelenjar yang sangat penting bagi tubuh manusia. Kelenjar ini mengatur fungsi dari kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, ovarium, dan testis, kontrol laktasi, kontraksi uterin sewaktu melahirkan, dan tumbuh kembang yang linear, dan mengatur osmolalitas dan volume dari cairan intravaskular dengan memelihara resorpsi cairan di ginjal. Kelenjar hipofisis terdiri dari dua lobus, lobus anterior dan lobus posterior. Pada lobus anterior kelenjar ini terdapat 5 tipe sel yang memproduksi 6 hormon peptida, sedangkan pada lobus posterior dilepaskan 2 macam hormon peptida, pituitari tumor. Pertumbuhan abnormal yang berkembang di kelenjar hipofisis di otak hampir selalu non-kanserous atau jinak. Penyebab tumor hipofisis tidak diketahui. Sebagian besar diduga tumor hipofisis hasil dari perubahan pada DNA dari satu sel, menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali, cacat genetik, sindroma, neoplasia, endokrin, multiple, tipe 1 dikaitkan dengan tumor hipofisis. Namun, cacat ini hanya sebagian besar dari kasus-kasus tumor hipofisis. Selain itu, tumor hipofisis didapat dari hasil penyebaran metastasis dari kelenjar situs lain. Gejala hipofisis terdapat sakit kepala karena perluasan tumor ke area suprasela, maka akan menekan chiasma optikum, timbul gangguan lapang pandang di temporal karena serabut nasal inferior yang terletak pada aspek interior dari chiasma optikum melayani lapang pandang bagian temporal superior. Maka yang pertama kali terkena adalah lapang pandang kuadran di temporal superior. Selanjutnya kedua papil akan menjadi atrofi. Pengobatan adenohipofisis dimulai dengan koreksi elektrolit, disfungsi, dan penggantian hormon hipofisis. Jika perlu, segera setelah spesimen darah diagnostik telah terkirim, penggantian hormon tiroid atau adrenal adalah sangat penting. Steroid penggantian harus cukup untuk situasi stres, termasuk perioperatif. Tujuan perawatan berbeda sesuai dengan aktivitas fungsional tumor. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa.
kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.